Halo, kita lanjut ya terkait mata kuliah mekanika fluida. Di sini saya akan fokus pada kita pembahasan soal yang mana materinya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di sini pertama kita bahas terkait manometer ya. Di sini manometer. Jadi manometer itu memanfaatkan perbedaan dua atau lebih jenis ya, fluida. Di sini misalnya eh, tangki ya, terbuka. Tangki terbuka dengan dua buah piezometer ditempatkan pada sisinya yang berisi dua macam zat cair. Ya, ini zat cair yang tidak bisa tercampur. Ya, jadi zat cairnya ada A dan B. Nah, di sini kita diminta untuk berapakah tinggi tekanan pada zat cair pada piezometer A dan piezometer B. Dan juga kita diminta menghitung tekanan pada dinding dan dasar daripada tangki. Jadi kita bisa menghitung dulu ya jenis ya zat daripada A yang warna hijau di sisi tengah di gambar ini, di mana di sini ya bentar. Nah, di sini rho A sama dengan S ya. A dikali rho air. Di sini S-nya itu 0,72 dan rho-nya itu 1000 air. Untuk air harapannya sudah selalu diingat ya. Jadi hasilnya 720 kg per meter kubik ya, untuk rho A. Kemudian kita cari tekanan air di dasar zat cair A. Jadi di dasar zat cair A. Di sini kita bisa menggunakan persamaan PA sama dengan rho A dikali G dikali H untuk yang A. Jadi 720 kg per meter kubik kali 9,81 untuk G-nya dan dikali ya ini 2,0 kurang 0,3 karena 2,0 ini kan panjang daripada muka dari A sampai ke B, sedangkan yang B-nya 0,3. Jadi kita kurangi 2,0 kurang 0,3 untuk mendapatkan tebal atau tinggi dari permukaan lapisan dengan zat A, ya zat cair A, sampai pada titik pertemuan antara A dan B. Jadi kita dapatkan 1,7 ya, dari perhitungan 2,0 kurang 0,3. Kemudian kita dapatkan ya, sekitar 12,01 kilonewton per meter kuadrat. Jadi ini untuk tekanan di dasar zat cair A. Angka berikutnya kita cari massa jenis pada zat cair B. Ya, ini S-nya sudah kita tahu 2,36, tinggal kita kali eh, air. Ya, SB dikali air. Jadi 2,36 kali 1000. Jadi kita dapat rho B 2360 kg per meter kubik. Nah, sehingga dia lebih besar dan dia berada di bawah daripada SA. Selanjutnya, kita lihat tinggi tekanan pada tabung B akibat tekanan dari zat cair A. Kita dapatkan H sama dengan 12 ya. 12.007,4 ya, dari PA ini kita bagi dengan 2,2360 kilogram per meter kubik kali dengan G 9,81. Jadi hanya kita dapat 0,52 ya, di sini 0,52 ya untuk zat cair A 0,52. Sedangkan tinggi pada tabung B ya, kita dapatkan HB sama dengan 0,3, tinggal kita tambahkan dengan kita dapatkan 0,82. Kemudian kita cari tekanan pada dinding di elevasi B.
Ya, dinding di elevasi D itu kita bisa dapatkan ya sama dengan 0 ya. A sama dengan 0. Kemudian kita bisa cari lagi tekanan di dinding di elevasi E. Di elevasi E kita bisa hitung, itu kita bisa dapat ya A, nah di elevasi E ini ya bisa dilihat tekanan dindingnya berapa. Jadi kita fokus pada yang tadi 1,7 sama 12,01. Sedangkan pada titik F ya, titik F ini kita bisa kalikan 12,007 ya kali G kali HA tambah ya, rho B kali G kali HB ya. Ada pengaruh rho A dan rho B. Ya, makanya ada penjumlahan totalnya sehingga bisa didapatkan ya, 12,01 kilonewton meter kuadrat ditambah 2360 ya, kali 9,81 kali 0,3 ya, sehingga kita dapatkan 18,95 kilonewton per meter kuadrat. Jadi tekanan pada dasar itu kita dapatkan sekitar 18,95 kilonewton per meter kuadrat. Sedangkan pada permukaan ya, P awalnya itu 0. Oke, untuk soal manometer. Untuk case yang 2, kita mempunyai manometer tabung U ya, seperti gambar ini, memiliki rapat relatif zat cair atau S ya, itu ada S1 yang untuk fluida A itu 0,86, sedangkan yang untuk fluida yang B atau warna abu-abu ini S2-nya 13,6. Nah, di sini nilai H untuk ya, di sini ada 90 mm dan nilai X itu kita dapatkan 50 mm. Nah, yang ditanyakan itu kita hitung tekanan terukur untuk PA. Ya, untuk PA dan juga dalam satuan tinggi raksa dan Newton per meter kuadrat. Nah, apabila tekanan barometer adalah 760 mm Hg atau raksa, berapakah tekanan absolut ya PA dalam tinggi air raksa dan dalam Newton per meter kuadrat. Jadi di sini kita disuruh ya, menghitung ini. Jadi kita bisa lihat gamma A atau berat spesifik ya, zat cair A. Ya, gamma A kita cari terlebih dahulu. Di sini A dikali gamma air. Ya, kita tahu ada di sini rapat relatif ya daripada sebuah fluida. Kalau kita punya rapat relatif, maka kita bisa kalikan dengan gamma air ya kali 1000. Jadi bisa kita dapat gamma dari fluida A. Jadi berat spesifik zat cair A kita bisa dapatkan 0,86 kali 1000 dikali G. Yang jadi kita dapat 8436,6 Newton per meter kubik. Sedangkan untuk B kita lakukan hal yang sama, kita dikalikan 1000 dan 9,81 dapatkan 133.416 Newton meter kubik. Jadi 113.000 sekian ya Newton per meter kubik. Jadi setelah kita mendapatkan berat ya, spesifik zat cair A dan B, kita langsung cari tekanan terukur di A ya dalam Newton per meter kuadrat ditanya dalam soal. Nanti tergantung di soal kita mau cari dalam satuan apa. Nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk PA ya kita gunakan persamaan ya. PA karena awalnya pasti 0 di sini tambah X ya. X-nya tadi sudah ada dalam soal, gamma B kurang H gamma A. Jadi bisa dimasukkan dalam persamaan. Dapatkan tekanan terukur di A itu sebesar 5911
5,51 ya, 5.911,51 Newton per meter kuadrat. Kemudian kita lanjut untuk tekanan terukur dalam raksa. Ya. Jadi gamma raksa kita bisa lihat 133,416. Nah, gamma B tadi gamma raksa. Ya, kita dapatkan tekanan A tadi 5911,51. Jadi kita bandingkan. Jadi perbandingannya dibandingkan 5911 bagi 133,416 sama dengan ya, 0,0443 ya, meter ya, raksa. Jadi kita bisa konversi menjadi 44,31 mm raksa. Kita lanjut ke tekanan atmosfer. Kita bisa gunakan tekanan atmosfer sama dengan gamma raksa kita dikali dengan H barometer karena di soal ada H barometer. Nah, di sini H barometer ya dilihat ada 0,76 ya, 0,76 atau 760 ya milimeter ya. Tapi karena di sini kita gunakan meter ya, makanya dia jadi 0,76. Kemudian kita kalikan, kita dapatkan sekitar 101,4 kilonewton per meter kuadrat. Karena tadi ini satuannya soal milimeter raksa, jadi meter kita ubah ke meter. Ya. Lanjut, kita cari tekanan absolutnya. Tekanan absolut di A itu kita dapat PA ditambah PA. Ya. Jadi PA ini tekanannya di titik A dalam Newton per meter kuadrat ya 59,11,51 ditambah dengan tekanan atmosfer yang kita dapatkan dari gamma raksa dikali H-nya barometer terukur atau H barometernya. Sehingga kita bisa dapatkan P ya atau tekanan absolut di A itu sebesar 107,31 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian untuk tekanan absolut di air, M air itu bisa kita cari dengan perbandingan antara absolutnya tadi yang 107,31 kilonewton ya. Kalau ini kita rubah kembali atau menggunakan yang newton per meter kuadrat. Dikalikan ya dibagi ya 1000 dikali 9,81. 1000 ini rho 9,81 ini G ya gravitasinya. Nanti kita dapatkan sekitar 10,94 M air. Jadi tekanan absolut di A ya, dalam raksa kita bisa gunakan 107,307,7 ya untuk P absolutnya yang di atas ya, tekanan absolut di titik A dibagi dengan gamma raksa ya seperti pada di bagian tekanan terukur di A itu akan didapatkan 0,804 meter raksa. Nah, itu untuk menjawab ya pertanyaan di case kedua. Dan berikutnya untuk ya tekanan pada permukaan bebas ya misalnya seperti ini air ini permukaan bebas dan tekanan pada bendung ya. Untuk misalnya kita ingin tahu sedikit stabilitas bendung terhadap ya penggulingan atau geseran. Ya, misalnya penggulingan itu kita lihat titik yang dua titik ini ya. Titik A ini yang menjadi titik rotasinya. Ya, kalau ada dorongan ya kayak dorongan seperti ini hidrostatis ya kayak dorong dari bawah. Nah, itu dia akan cenderung untuk mengalami misalnya penggulingan atau rotasi, ya titik tumpunya di A. Sehingga kita ingin tahu apakah kuat atau tidak dia menahan ya, terhadap geseran atau penggulingan.
Kemudian untuk geseran ya gaya ini F ya tetap dia akan menggeser sejauh mana misalnya. Atau kuat atau tidak untuk menahan geseran. Nah, kemudian di sini ada F ya. Istilah F itu faktor friksi ya dia tergantung daripada kondisi dasar daripada yang material bendung ini. Ya semakin halus ya nilai F-nya semakin kecil. Ya, sedangkan ini untuk beton ya rho daripada beton itu 2.400 kg per meter kubik di sini. Nah, untuk lebar daripada bidang atau nahan daripada bendung ini kita dapat ada lebarnya yang panjang di sini dari B ke A itu sebesar 6 meter, sedangkan yang atas itu 1 meter. Dan kita mempunyai dua, ya kita bagi dua berat ya jadi W1 sama W2. Ya, untuk yang segitiga ini sama yang segi panjang dapat ya. Jadi hanya dari permukaan ke dasar itu 10 meter ya roh air 1000 ya di sini ada Fx ya gaya yang mendorong dari hulu ke nahan bendungnya dan ini ada Fy yang mendorong dari bawah. Jadi kita disuruh untuk menyelidiki stabilitas bendung ini ya. Jadi kita bagaimana cari apa dia stabil atau enggak. Dia lebih cenderung mengalami penggulingan atau pergeseran atau bahkan karena konstruksinya sudah sesuai, dia tidak rentan terhadap penggulingan maupun pergeseran itu sendiri. Mari kita lihat. Ya, kita tinjau 1 meter lebar bendung ini. Jadi kita bisa menggunakan H dulu kalikan 1. Jadi kita bisa lihat dapatkan ya 98.100 Newton per meter kuadrat ya, untuk PB. Jadi sepanjang ya, 10 meter di dasar bendung ya. Tekanan bendungnya ya H dikali dengan gamma A. Di mana gamma A sama dengan gamma air ya kali 9 ya 1000 kali 9,81. Jadi 98.100 Newton per meter kuadrat. Beda nanti misalnya kalau kamu bendung untuk kita menahan pencemaran yang dimana misalnya di pencemaran yang besar ya nilai gamanya lebih besar ya bisa saja. Kemudian di sini ada gaya tekanan hidrostatis pada sisi hulu. Fx-nya itu kita bisa kali 0,5 ya setengah daripada 1 ini kita dikalikan dengan PB. Ya, PB yang sudah kita dapatkan, tekanan hidrostatis di dasar bendung tadi, kali H, ya H yang 10, dikalikan dengan 1. Nanti kita dapatkan sekitar 490 500 Newton. Nah, kemudian gaya angkat pada dasar bendung. Ya, gaya angkat pada dasar bendung itu kita bisa hitung gunakan ya, persamaan Fy sama dengan 0,5 dikalikan dengan PB dikalikan dengan BB ya. BB ini 6 ya. 6 dikalikan dengan 1 ya. Dapatkan 294 300 Newton. Nah, di sini kita bisa lihat ya, berat tubuh bendung kita bisa hitung. Misalnya di W1 ya, W1 ini sama dengan BA sama dengan 1 meter dikalikan dengan 10 ya hanya 10 dikalikan 1 kali ya, dengan 2.400 ya.
kali 9,81 untuk mendapatkan gamma B. Yang didapatkan juga sekitar 235/400 Newton. Di sini untuk W2 ya, kita bisa lihat ya 0,5 dikali dengan BB kurang BA. BB ya kurang BA. BB kurang WA sama dengan ya ini BB ini 6 ya kurang BA, jadi kita dapat 5. Kemudian dikali dengan 10 ya H, kemudian kali 1 dikali gamma B ya sama 2400 dikali 9,81. Kita dapatkan 588,600 Newton. Sehingga kita bisa dapatkan berat tubuh bendung total itu W1 tambah W2 sama dengan 824.000 Newton. Jadi berat total daripada tubuh bendung itu 824.000 Newton. Nah, ini kita evaluasi nanti tahan terhadap geser atau penggulingan. Misalnya di sini tahan terhadap geser atau tidak. Nah, di sini misalnya T tadi, ya, W total kurang FY, ya, kali cuman F, ya, friksi. Jadi W totalnya tadi 824.000 FY, ya, kita ada 296.300 ya FY. Kayak angka tadi 294.300 dikali dengan friksi ya karena ada faktor friksi tadi. Nah, didapatkan T-nya sekitar 317.820 Newton. Kemudian kita lihat Fx 490.500 lebih besar daripada 317.820 Newton. Ya, jadi tahanan gesernya itu lebih kecil daripada gaya ya, yang dari hulu terhadap bendung tersebut, tubuh bendung tersebut, sehingga bisa kita simpulkan makanya dia tidak aman ya, terhadap geser, sehingga dia akan mengalami geser. Ya, kalau dia ketinggiannya sampai pada ya, permukaan bebasnya ini, sampai pada H10 meternya ini. Mungkin H5 meter masih aman saja. Ya, kalau hanya sudah 10 meter, makanya kita bisa lihat misalnya ini per setengahnya kan 490, setengahnya berarti lebih kecil daripada 317. Sehingga kalau cuma 5 meter bisa aman saja di sini. Sehingga jika 10 meter maka tidak aman. Dia akan mengalami pergeseran dengan friksi 0,60. Nah, sedangkan untuk ya, momen penggulingan, ya, momen penggulingan itu kita bisa lihat ya, samaan momen ya, Fx ya, kalikan sepertiga H ya, sepertiga H dan ditambahkan dengan Fy dikali 2/3 BB ya BB. Jadi kita bisa hitung 490.500 kali 0,33 kali 10 ditambah 294.300 dikali 0,67 kali 6, kita dapatkan 2.801.736 Newton meter. Ya. Nah, untuk penahannya, momen penahannya, ya, momen penahan terhadap titik A karena ini titik yang rentan untuk penggulingannya. Ya, kita akan lihat momen penahan di sini, ya, momen penahannya berapa dari beratnya ini W1 dan W2. Kalau ini gaya yang bekerja terhadap si tubuh bendung ini, ya momennya. Sedangkan momen terhadap titik A sendiri, kita bisa menggunakan W1 dikali 5,5. 5,5 ini dapat dari 6, ya kita kurang 1 kali 0,5, ya setengah dari 1. Didapatkan 5,5. Ya, jadi 2.300, ya, 235.400
dikalikan 5,5 ditambah W2 dikali 2/3 kali 0,5 didapatkan sebesar 3.256 ya. Jadi dia bisa menahan ya 2.801,736 Newton meter ya. Jadi dia aman terhadap gaya yang momen yang bekerja untuk penggulingannya ini. Jadi di sini dia tidak aman terhadap geser. Misalnya di soal, misalnya H10, tapi di soal misalnya curah hujan di daerah ini sehingga hanya 5 meter misalnya. Nah, apakah tahan terhadap geser? Ya, jawabannya ya tahan terhadap geser dan aman juga terhadap guling karena hanya masih di bawah ya setengah dari 10 seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana dalam soal diketahui ya, diameter ya ada gate pada sebuah shaft ini dengan sudutnya shaft ini 60 derajat. Ya, kita dapatkan hanya 10 meter, ya lebar ini 4 meter ya, shaftnya ini 4 meter. Nah, kemudian eh, sama masih gamma 9,80 kilonewton per meter kubik air dengan gamma 9,80 kilonewton ya, kilonewton kan ini sudah dikalikan dengan G dengan disuruh untuk mencari besar dan lokasi ya resultan ya. Gaya pada gate ya daripada air. Jadi disuruh juga cari momen ya. Ini ada inersianya ya, karena dia lingkaran ya PR pangkat 4 per 4 ya, nanti di pertemuan kali lalu kan tiap eh, bentuk punya momen inersia yang berbeda-beda. Nah, di sini ada YC ya center of pressure-nya yang dilihat. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, di sini untuk ya, cari magnitud ya atau FR gaya ya daripada air ya dengan keadaan ya kalian bisa lihat di gambar ya 60 derajat kemudian 10 meter dengan gamanya tadi 9,80 kilonewton per meter kubik kita bisa mencari dengan gamma dikali HC dikali A HC-nya itu 10 kemudian A-nya itu 4pi 4pi bulat. Kemudian di sini kita dapat sekitar ya 12 ya 1230 dikali 10 pangkat 3 Newton. Jadi kita di sini minta juga untuk mencari point atau center of pressure-nya. Center of pressure-nya itu kita bisa cari dengan persamaan ini ya. R sama dengan ya inersia tadi per YC dikali A dikali dengan C. Kita bisa cari nanti bisa dengan for the coordinate system ya XR ya, sama dengan 0 ya XR sama dengan 0 area itu simetrik ya jadi A ke A nanti kita bisa dapatkan I-nya itu sama dengan Pi kali R ya, nanti R-nya tempat dibagi 4 menggunakan ini kemudian YC ya kita disuruh hitung YC-nya ya, ini poin B ya kita cari YC sama dengan pi per 4 ya tadi dikali 2 meter pangkat 4 ya karena ini 4 meter ya berarti jarinya sama dengan 2 ya 2 pangkat 4 dibagi
dengan ya 10 meter, ya, 10 meter per sin 60 derajat, YC-nya 10 meter per sin 60 derajat, dikali ya, 4 pi meter kuadrat, ya, tambah YC, ya, 10 meter bagi sin 60 derajat. Nah, kita dapatkan 0,0866 meter tambah 11,5 sama dengan 11,6 meter. Jadi 11,6 meter YR-nya. Ya. YR-nya YR-nya dari sini sampai ke titik bagaimana namanya center ya, pressure-nya itu sebesar 11,6. Sedangkan untuk kita cari nilai itu apa namanya YR kurang YC, ya kita bisa dapatkan sampai 0,8 ya 0,866 meter ya. Jadi kita dapat apa namanya menyimpulkan ya dari analisis yang kita lakukan gaya yang ya, kerja itu sebesar 1,23 1,23 ya. Yang dari 1230 kali 10 pangkat 3 Newton. Kemudian kerja pada diameter daripada bidang ya, shaft kita ini sebesar 0,0866 meter panjang A ke A. Tegak lurus ya. Jadi bisa dilihat contoh ini bisa menjadi bahan untuk dipelajari. Kalau bisa ditonton ulang, ya, dipelajari lagi. Selamat belajar.